Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat pagi. Sudah mandi apa belum? Kak Verba sudah mandi? Sudah dong Kak Mila, Oh, cantik sudah. ini. Oh, Lagi iya. mandi dong. Iya. Pasti adik-adik juga sudah mandi ya? Nah, sudah siap Sudah seger-seger Kak Mila. Sudah siap memuji Tuhan apa belum? Sudah, Oh, tapi sudah. semangat semua itu Kak Oh, Mila. semangat semua. Aduh. Coba Kak Mila mau tes ya. Iya. Kita tepuk Yesus ya. Oke, yuk. Tepuk Yesus. 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 Yes. Aduh, nggak denger ya Kak Masih Verba belum ya. semangat, masih 50%. Masih Coba 6%. yuk. Sekali Kita lagi. bareng-bareng aja ya Kak Oh Mila. iya, yuk. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Waduh, Semangat. Oke. Kalau gitu kita mulai aja Kak Mila. Iya. Sekolah minggu ibadahnya. Sudah siap semua tuh adik-adik? Sudah. Kalau gitu kita mulai. Kita memuji nama Tuhan. Yang semangat, konsentrasi, gak boleh ngobrol loh ya. Oke. Bapakku Bapakku datang padamu. Oke, yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, sekarang kita tutup mata, lipat tangan, gak boleh ngobrol, gak boleh bercanda kiri kanan, gak boleh. Tutup mata, lipat tangan. Kita konsentrasi, kita berdoa. Ikuti Kak Bebe berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih untuk kesempatan untuk kesempatan pagi yang indah ini. pagi yang indah ini. Kami boleh Kami boleh beribadah sekolah minggu bersama teman-teman kami. bersama teman-teman kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pimpin kami pimpin kami dari awal dari sampai awal selesainya. sampai selesai. Kami mau Kami sungguh-sungguh sungguh-sungguh memuji memuji dan menyembah Tuhan. dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami buat teman-teman kami yang mungkin saat yang ini mungkin saat ini dalam keadaan sakit. dalam keadaan Tolong sakit. Tuhan, Tolong sembuhkan Tuhan, mereka. sembuhkan mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi ini pagi ini kami mau kami mau memuji memuji dan menyembah Tuhan. dan menyembah Tuhan. Tolong Tuhan, Tolong Tuhan, urapi kami semua. urapi kami semua. Tolong Tuhan, Tolong Tuhan, Bapak juga Ibu kami, Bapak juga Ibu kami, beri mereka beri kesehatan, mereka kesehatan, juga juga beri mereka beri mereka berkat. berkat.
Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami akan mulai Kami akan mulai. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan kita apa Kak Febel? Tangan. Tangan. Nah, kita juga bersyukur Tuhan memberikan kita hidup. Kalau kita nggak hidup, kita nggak bisa kemana-mana, loh Kak Febel. Kita nggak bisa memuji Tuhan. Ya, kita nggak bisa Nggak memuji Tuhan. semua Nah, dulu ya. betul. Makanya Tuhan kasih kita tangan. Untuk apa? Untuk kita bisa bertepuk tangan. Untuk berdoa. Oh, bisa untuk berdoa. Berdoa. Oke. Tuhan kasih kita kaki. Kaki. Untuk apa Kak Febel? Berjalan. Untuk berjalan. Berjalan menuju mana? Menuju Berjalan gereja. menuju gereja, berjalan sama Tuhan Yesus. Berjalan sama Tuhan Yesus. Ya, kita memujikan kedua tanganku mempunyai jari. Pakai gerakan ya semua adik-adik ya. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, ku putar ke belakang. Bertambah petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, ku putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, ku putar ke belakang. Tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, ku putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Dibalik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Oke. Aduh, Kak Mila capek. Sama. Sama ternyata. Adik-adik sudah capek? Belum. Kalau gitu kita teruskan Kak Mila. Iya, Tuhan Yesus mengasihi Kak Mila. Kak Mila aja? Enggak. Enggak. Kak Eka. Siapa lagi? Terus Kak Edo. Terus siapa lagi? Kita semua. Kita semua Oke. ya. Kita akan pujikan KASIH. Kasih. Pakai gerakan semua yuk. Kasih itu sabar Kak Febel. Jadi Iya. kita nggak boleh Marah-marah. sayang pada siapa? Orang tua. Sayang pada siapa lagi? Teman. Ya, semua kita Sayangi. Sayangi. Oke, Tuhan yuk. Yesus menyayangi kita. Kasih, 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 kasih. Siapkan ya persembahan buat Tuhan.
Siapkan yang terbaik buat Tuhan. Iya. Sambil kita memuji nama Tuhan. Kita berikan dengan hati yang Gembira, dengan sukacita. Oke, yuk. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke. Kita juga mau siap-siap untuk mendengarkan kebenaran Firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur. kami bersyukur, Kami sudah memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan juga sudah Tuhan juga sudah memberkati orang tua kami. Saat ini Saat ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk untuk Tuhan. Terimalah Terimalah Tuhan Tuhan persembahan kami. persembahan kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, dan bersyukur. Amin. Amin. Halo, jumpa lagi bersama saya Pak Putut. Nah, di hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya untuk menambah supaya iman kita semakin kuat dan semakin hebat di hadapan Tuhan. Kira-kira apa ya cerita firman Tuhan di hari ini? Karena adik-adik tahu ya, di saat ini kita tidak bisa bertatap muka, bukan bertatap muka kena muka dengan muka ya, tapi nggak bisa secara langsung ibadah di gereja. Kita hanya bisa melihat di online. Jadi ya gimana ya? Tapi adik-adik tetap semangat kan? Wah, luar biasa. Walaupun ibadah di rumah, mendengarkan firman Tuhan lewat online, tapi saya percaya adik-adik semuanya semangatnya luar biasa. Yuk, di hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa sih yang kita akan dengarkan di hari ini? Adik-adik pernah lihat kalau di perempatan jalan, di pertigaan itu yang ada warna-warni, biasanya bentuknya bulat, ada 3 warna. Nah, seperti yang adik bisa lihat. Nah, apa namanya? Iya, betul. Itu lampu rambu-rambu lalu lintas yang ada di pertigaan, yang ada di perempatan. Gunanya apa sih? Iya, itu adalah peraturan untuk pengendara kendaraan. Jadi baik mobil, motor, dan yang lain-lainnya.
Coba adik sebutkan, ada adik di rumah sebutkan, kalau warna merah apa? Iya, pinter, harus berhenti. Kalau warna kuning? Iya, oke, hebat. Harus pelan-pelan, hati-hati ya, karena nggak boleh langsung nyerobot gitu aja. Terus kalau warna hijau? Iya, ternyata ada adik hebat. Berjalan lagi. Itu adalah rambu-rambu lalu lintas untuk supaya pengendara-kendaraan ini tidak bertabrakan. Itu namanya peraturan pengendara kendaraan di jalan raya. Nah, berbicara tentang peraturan, nah di sini ada Tuhan juga pakai hambanya. Siapa sih yang dipakai oleh Tuhan? Oh, di sini ada Nabi Musa. Tuhan memakai Nabi Musa untuk menyampaikan peraturan kepada bangsa Israel. Nah, peraturannya apa sih? Sebelum Tuhan memberi firman Tuhan kepada Musa, terlebih dahulu Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Musa supaya nanti disampaikan kepada bangsa Israel. Apa itu? Nah, Tuhan berkata kepada Nabi Musa, nanti sampaikan kepada orang-orang Israel bahwa orang-orang Israel harus mentaati firman Tuhan, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan demikian, mereka akan saya jadikan umat pilihan, umat tebusan saya, umat yang istimewa. Istimewa di sini bukan karena orang Israel hebat, bukan, tetapi Tuhan yang membuat istimewa bangsa Israel. Nah, itu yang harus disampaikan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel. Nah, dengan berjalannya waktu, Nabi Musa mengatakan, oke, siap, saya akan lakukan Tuhan. Terus Nabi Musa diperintahkan oleh Tuhan supaya menuju ke Gunung Sinai. Ada apa di sana ya? Ternyata adik-adik, Nabi Musa suruh naik ke Gunung Sinai. Nah, kira-kira ada apa ini? Ternyata Nabi Musa diberi 10 hukum oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk umat-umatnya, untuk umat-umat Tuhan. Jadi pada waktu itu untuk umat bangsa Israel. Namun sampai saat ini 10 hukum itu pun masih berlaku untuk siapapun yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, di hari ini kalau kita mulai mendengar dengan kata-kata 10 hukum, wah, adik-adik pasti ini udah tahu. Apalagi untuk yang adik-adik yang sudah kelas Lukas, kelas Yohanes, wah pasti udah tahu. Apa saja sih 10 hukum? Wah, hebat, kecil itu Pak Putut, kecil. Itu sudah biasa, sudah hafal saya. Wah, luar biasa. Itu sering dikatakan, sering diucapkan di dalam gereja, waktu sekolah minggu di gereja, ya kan? Bahkan di gereja ada dipajang juga supaya kita selalu mengingat 10 hukum itu. Nah, ada yang dikasih Tuhan, saya tidak akan menyampaikan 10 hukum terlebih dahulu. Nah, 10 hukum ini disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Gunanya untuk apa? Ternyata gunanya itu untuk membuat peraturan bagi umat-umat Tuhan. Kalau tadi di awal sudah ada
eh, lampu rambu-rambu lalu lintas ya, yang di pertigaan, perempatan. Ya hebat. Di sini Tuhan membuat peraturan untuk umat-umatnya supaya umat-umat Tuhan itu tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak salah jalan, atau tidak melakukan hal yang salah. Karena dengan adanya peraturan, umat-umat Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang baru apa saja sih 10 hukum, apa saja sih yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel yang Tuhan akan sampaikan kepada Nabi Musa? Apa adik-adik? Nah, yang pertama dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku, di hadapan Tuhan. Gak boleh ada Allah lain, harus hanya Tuhan saja. Terus jangan membuat patung menyerupai apapun. Loh, Pak Putut, di rumah saya ada patung. Ya nggak apa-apa, patung di rumah boleh, untuk pajangan boleh. Yang nggak boleh di sini jangan menyembah patung tersebut. Membuat patung untuk disembah itu yang nggak boleh. Terus jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena itu dianggap berdosa oleh Tuhan. Nah, berikutnya apa? Hormati ayahmu dan ibumu. Nah, adik-adik sudah menghormati ayah dan ibu? Oh, luar biasa. Sudah Pak Putut. Waktu papa, waktu mama datang pulang dari kerja atau dari mana, saya langsung sambut Pak Putut. Gimana? Hormat papa, hormat mama. Bukan gitu. Itu salah. Hormat kepada orang tua itu berarti menghargai dan bisa mau membantu, dan juga yang lain-lainnya ya. Nah, terus ingat dan kuduskan hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Apa sih maksudnya? Kita dianjurkan untuk rajin ke gereja, rajin beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau waktunya ibadah, ya ibadah. Jangan main ke sana, main ke sana yang enggak ada tujuannya. Terus berikutnya ada lagi, jangan membunuh. Wah, kan itu pasti bukan membunuh binatang ya, tetapi jangan membunuh manusia. Terus jangan berzina, jangan mencuri. Wah, siapa di sini yang suka mencuri? Ada di rumah? Oh, saya Pak Putut. Kemarin saya ambil uang mama. Berapa? 2.000. Untuk apa? Untuk beli jajan. Ya, lain kali izin dulu ya sama papa sama mama. Walaupun itu uang 2.000, 1.000, harus izin, karena sedikit pun kalau kita ambil tanpa sepengetahuan yang punya, namanya mencuri. Ya, nggak boleh ya. Terus selanjutnya ada jangan bersaksi dusta. Bersaksi dusta apa ya? Jangan berbohong. Jadi tidak boleh berbohong dengan alasan apapun. Kata orang kan bohongnya sedikit, nggak dosa, tetap dosa. Namanya bohong itu dosa. Terus berikutnya, jangan suka iri. Jangan mengingini milik orang lain. Wah, saya pengen punya itu, tapi saya nggak bisa beli. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ngambil tanpa izin. Itu tidak boleh. Itu adalah peraturan yang dibuat oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Tentunya berlaku juga untuk kita, untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk adik-adik yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi Tuhan memberi peraturan
kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu menjadi umat yang dikuduskan Tuhan, umat yang istimewa. Itu pada waktu itu beda dengan kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kita melakukan firman Tuhan bukan supaya kita diselamatkan, bukan. Tetapi supaya kita meresponi kasih Tuhan. Apa sih kasih Tuhan? Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan menebus dosa-dosa kita. Nah, kita yang sudah diselamatkan, masa kita diam aja? Tuhan sudah mau loh menerima kita apa adanya. Siapa yang gak berdosa? Wah, hebat, gak ada yang gak berdosa. Tapi Tuhan mau loh menerima kita. Tuhan melayakkan kita. Kita dijadikan anak yang istimewa. Adik-adik yang di rumah semuanya diistimewakan oleh Tuhan karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang penuh kasih. Nah, jadi adik-adik, pada hari ini kita bersyukur ya, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Jadi ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tadi seperti yang saya sampaikan, yang pertama apa? Yang nggak boleh dilakukan, menyembah kecuali Tuhan, ya. Terus nggak boleh membuat patung untuk disembah. Terus nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Terus berikutnya, hormati ayah dan ibumu. Terus kuduskan hari Sabat. Kita harus rajin ke gereja. Terus berikutnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, terus jangan iri hati. Nah, itu adalah firman Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita lakukan perintah Tuhan itu. Kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kita mau melayani Tuhan lebih sungguh. Dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan walaupun masih kecil yang ada di rumah. Adik-adik ya, semua ya, mau lebih setia kepada Tuhan. Setia kemana? Beribadah kepada Tuhan, setia berdoa, terus takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, yang perlu adik-adik ketahui, kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu menjanjikan keselamatan untuk kita. Tuhan serius loh menjanjikan keselamatan itu. Kalau tadi Tuhan mengajak Nabi Musa untuk naik ke Gunung Sinai, wah luar biasa adik-adik. Ada kedahsyatan yang ditunjukkan oleh Tuhan yang ada di Gunung Sinai itu. Pada waktu itu bangsa Israel banyak yang berkerumun di kaki bukit situ, di bawah. Terus mereka sebenarnya mau berusaha untuk ikut naik. Tetapi apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Tuhan? Wah, gunung itu mengeluarkan petir yang luar biasa. Terus asap yang luar biasa, mengerikan, guntur yang menakutkan. Itu yang ditunjukkan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi itu tanda keseriusan Tuhan, kesungguh-sungguhan Tuhan di dalam berjanji kepada umat-umatnya. Nah, jadi kita juga harus dengan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah sungguh-sungguh dengan benar-benar serius, tidak main-main, kalau mau menyelamatkan umat-umatnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali diberkati oleh firman Tuhan. Jadi untuk adik-adik yang
kemarin-kemarin dulu pernah berbohong, sekarang bertobat ya. Dulu pernah mencuri, bertobat ya. Terus yang malas-malas ke gereja, nanti kalau gereja sudah buka untuk adik-adik, rajin ke gereja ya. Jangan lupa, berdoa itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di hari ini ada kegiatan untuk adik-adik di rumah, ada pekerjaan tangan yang ada di rumah, yaitu untuk yang kelas besar nanti akan dibagikan gambar Alkitab ya, seperti yang ada di sini. Nanti diisi, ini untuk berlaku untuk kelas Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Diisi 10 hukum dengan tulisan tangan adik-adik yang di rumah ya. Jadi jangan pakai diketik, ditulis pakai tulisan tangan ya. Markus, Lukas, Yohanes. Terus untuk yang kelas Matius nanti akan dibagikan gambar untuk diwarnai. Gambar apa? Seperti yang sudah saya katakan tadi, kedahsyatan yang ditunjukkan Tuhan kepada bangsa Israel. Gunung yang mengeluarkan petir, mengeluarkan asap yang sangat mengerikan. Jadi nanti ada gambar tapi hitam putih, terus nanti diwarna oleh adik-adik yang di rumah ya. Suruh siapapun yang ada di sekitar adik-adik yang masih kecil, minta tolong ya sama papa, mama untuk mengajari mewarnai ya. Ini untuk yang anak kecil. Jangan lupa setelah nanti dibagikan, dikerjakan ya. Jadi bukan untuk supaya menjadi sampah di rumah, bukan. Dikerjakan supaya kita bisa mengingat ternyata Tuhan itu dahsyat. Kalau mau menunjukkan keseriusannya itu, wah sungguh luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu nggak di mana ayat firman Tuhan yang kita dengarkan di hari ini? Oh, kurang tahu. Di Keluaran pasal 19 dan pasal 20. Oke? Iya. Jadi jangan lupa Keluaran pasal 19 dan pasal 20. Jadi 2 pasal. Jadi peringatan pertama, Tuhan berfirman kepada Nabi Musa supaya nantinya setelah Nabi Musa mendapat firman Tuhan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Terus pasal yang ke-20 itu mengenai ke-10 hukum yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa, harus disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu ya. Jadi itu juga berguna atau berlaku untuk kita sampai saat ini. Nah, demikian adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan hari ini? Oke, luar biasa. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Nggak ada yang diam aja terus kelihatannya lihat tapi nggak mendapat berkat. Enggak ya, semuanya serius. Seperti halnya Tuhan serius di dalam menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita. Nah, demikian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Biarlah memberkati kita semuanya, memberkati adik-adik yang di rumah mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ya. Tetap diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi saya ingatkan, semakin cinta Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, itu tanda ucapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini untuk firman-Mu
yang sudah kami dengarkan, biarlah menjadi satu pedoman yang luar biasa untuk kami mengikut Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah pada saat ini, yang kecil, yang besar, biarlah mereka semuanya dalam jangkauan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.